Low hanging fruit, salah satu bisnis impian saya adalah berbisnis air, baik air bersih maupun air minum. Soalnya saya tahu sekali, baru sedikit orang di Indonesia yang mengerti betapa vitalnya air itu, bahkan, bisnis air ini yang seharusnya dikelola oleh putra bangsa malah dikuasai perusahaan asing semuanya, kita harus ambil balik. Dari segi teknis, memproses air jauh lebih simpel dibandingkan bisnis oil and gas yang saya geluti selama lebih dari 20 tahun, dalam proses air, sumber air. Hanya dari air mengalir seperti sungai, mata air, dan laut, air limbah pun sama, semua seninya sama. Dalam proses pretreatment air tadi kunci prosesnya, setelah itu baru diberi kimiawi untuk endapan dan pemurnian. Terakhir penyaringan atas impurities logam dan unsur berat lain yang tidak boleh ada dalam kategori air sehat, baru didistribusikan menggunakan pemipaan, dibandingkan memproses minyak bumi dengan refinerinya untuk dijadikan HOG, High Octane Gasoline, atau HSD, High Spent Diesel, atau MFO, Marine Fuel Oil, atau aftur dan lain sebagainya, rumit dan high-tech. Setelah itu baru masalah distribusinya, gas pun demikian, sumber gas yang associated gas atau sour gas atau wet gas, semua beragam. Treatmentnya, belum lagi kalau ada impuritas seperti H2S, sulfur, atau CO2, karbon dioksida. Prosesnya panjang lagi, belum lagi kerumitan masalah distribusi gas. Dalam pendistribusian gas, gas bisa dicairkan menjadi LPG atau LNG. Bisa dikompres menjadi CNG dan itu semua hanya karena masalah pendistribusian. Pabrik LPG saya yang terbaru di Bekasi, PT Bekasi Daya Gas dengan input 25 MMS CFD dari Pertamina EP menghasilkan 250 ton LPG untuk PT Jaya Gas, Persda Jakarta. Ini adalah LPG plant kedua saya setelah yang di Prabu Mulih dibangun tahun 2000, urusan proses engineer beginian, sudah deh. Memproses air bersih dan air minum jadi gampang banget, dan lebih penting lagi, mengelola air bagi kebutuhan manusia ketimbang gas. Keenam langkah value business sudah lengkap, ada SPV PT Reka Tirta. Ada kontrak agreement dari PP selama 20 tahun, ada teknologi, ada financial closing, karena di Indonesia sistem perbankannya aneh, nggak bisa project finance, jadi financial closing saya pinjam Bank Singapura sebagai fundernya. Hampir 70% operasi proyek saya bermuara ke perusahaan saya di Singapura dengan satu alasan. Karena sistem pembiayaan di Indonesia belum pro pengusaha, belum mendukung pengusaha ya kita melipir ke Singapura saja. Saya memiliki holding company di Singapura, lalu kita buatkan SPV, khusus air, yang akan mengakuisisi 70% saham Reka Tirta, yang notabene kita juga yang punya, nilai investasi 5 juta dolar Amerika, pinjaman 8 tahun, IRR 14%, dan waktu akuisisi Reka Tirta ada untung sedikit pastinya. Itulah yang namanya low hanging fruit tahap 1, sekarang sudah ada revenue 40 miliar rupiah per tahun kontrak, tersisa 19 tahun lagi. Tahap 2 sudah 90% untuk produksi puncak tengah tahun, kita refinance kepada bank pelat merah yang banyak menawarkan pembiayaan ini, posisi perusahaan sekarang sudah Y. Maulah bank di Indonesia, bisnis direvaluasi mendapatkan pinjaman 6 juta dolar Amerika, sekitar 80 miliaran, ada agio dong sekarang, yang 5 juta dolar Amerika kurang sedikit buat bayar utang ke bank di Singapura, sisanya? Ada deh. Kita kelebihan sedikit sebagai low hanging fruit petikan tahap 2, karena sebagai Nana sahabat tahu, saya ini merasa sudah umuran jadi nggak mau lama-lama nunggu 5 tahun lebih baru dapat faedah. Bukan begitu, kan? Kita cari uang kan, bukan cari kerjaan? Maaf kalau beda dengan sahabat ya, kita cari uang kan, bukan cari kerjaan?